Karena yang kita pelajari kali ini adalah bahasa Indonesia ini. Hanya agak sulit-sulitnya bahasa Indonesia ya. Baik, jazakumullahu khairan yang sudah membaca kemarin, sudah mengirimkan rekamannya. Kita sampai ke Taman Pintar ini ya. Taman Pintar. Oke, kita akan analisis Taman Pintar ini. Nah, dari poin yang ada di sini, setelah kalian membaca teks laporan hasil observasi di atas, maka kita akan berlatih menyimpulkan isi teks tersebut. Nah, kita akan menyimpulkan isi teks tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menyimpulkan isi teks di atas adalah baca dengan cermat setiap paragraf, sudah kita baca ya, sudah kalian baca. Lalu temukan gagasan utama atau pokok-pokok yang disampaikan setiap paragraf. Nah, nanti kita mencari gagasan utama. Untuk yang ketiga, buatlah kesimpulan berdasarkan pokok-pokok paragraf. Ya, kita tidak kerjakan kali ini. Lalu, selain gagasan pokok, kita juga harus tahu kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan pokok dinamakan gagasan utama, sama dengan gagasan utama. Nah, ini ya. Kita bahas mulai dari gagasan utama, supaya lebih runtut. Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok. Pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Intinya adalah bagian yang paling utama di dalam paragraf tersebut. Mesti ada satu gagasan utama di dalam setiap paragraf. Karena kalau paragrafnya itu sama antara paragraf 1 dan paragraf yang kedua, maka tidak perlu sebenarnya dipisah menjadi 2 paragraf. Aturannya begitu kalau menulis. Jadi kalau sama yang dibahas, maka dijadikan dalam 1 paragraf. Nah, itulah yang dinamakan gagasan utama. Nah, lalu di sini dijelaskan, gagasan utama menjadi inti sebuah paragraf. Sudah saya katakan tadi, biasanya gagasan utama dinyatakan secara eksplisit, tersurat. Tersurat itu tertuliskan dengan gamblang dalam kalimat utama. Makanya kita bahas gagasan utama dulu, karena di sini ada kalimat utama. Gagasan utama diambil dari kalimat utama. Nah, nanti kalimat utama apa? Kita mulai dari gagasan utamanya dulu. Nah, tapi untuk mencarinya, untuk mencari gagasan utama, kita harus cari kalimat utama dulu. Karena gagasan utama, seperti yang dikatakan di sini, yaitu gagasan utama dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama. Jadi harus cari kalimat utama, baru mencari gagasan utama. Gagasan utama dapat ditemukan menghilangkan atau membuang kata-kata yang tidak penting di dalam kalimat utama. Langkah mencari gagasan utama, di sini ada cara-caranya. Baca teks berulang-ulang, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Nanti silahkan kalian baca-baca lagi ini ya. Setelah membaca berulang-ulang, maka pahami inti bahasannya. Kira-kira apa yang dibahas di sini? Biasanya nanti ada satu kalimat inti yang dia bisa menjelaskan kalimat seluruh di dalam paragraf tersebut. Lalu temukan kalimat utamanya dulu. Ya. Untuk menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam teks. Oke, kita langsung praktik saja. Ingat-ingat namanya ya, gagasan utama, kalimat utama. Dan sekarang kita ditambahkan lagi kalimat penjelas. Gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Oke. Nah, gini ya. Taman Pintar. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu yang namanya paragraf. Paragraf itu adalah awal mula dari suatu gagasan utama yang dijabarkan. Nah, paragraf itu dimulai dari, biasanya adalah kata yang menjorok ke dalam, yang masuk ke dalam. Tapi sekarang percetakannya mau agak lain ya. Intinya ini, Taman Pintar Yogyakarta sampai di iptek ini adalah satu paragraf. Nah, kelihatan ada pembatas ya kan? Kelihatan ada pembatas. Dan di sini dilihat semuanya rata kanan, rata kiri. Nih, tulisannya rata kanan, rata kiri. Tapi di bagian akhir biasanya itu ada jarak. Biasanya ada jarak. Nah, seperti ini. Maka ini adalah batas akhir dari paragraf yang pertama. Lalu paragraf yang kedua, di sini mulai terbentuknya bla 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 bla, maka sampai
sampai ini di sekitarnya. Ini paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga seperti biasanya mulai dari sebelah kiri lagi sampai ke titik ini. Paragraf yang keempat, Taman Pintar sampai iptek. Yang kelima, paragraf yang kelima, konsep sampai tersebut. Ini. Lalu paragraf yang keenam, ini paragraf yang terakhir, sampai akhir. Nah, itu dia. Itu paragraf. Jadi masing-masing paragraf memiliki kalimat utama dan memiliki gagasan utama. Ingat-ingat ya, gagasan utama, dan kalimat penjelas. Oke, kita mulai harus cari kalimat utamanya dulu. Maka kita harus tahu, di setiap paragraf ini pasti memiliki satu gagasan utama, satu kalimat utama, dan banyak kalimat penjelas. Ya, sisanya tinggal kalimat penjelas. Jadi semua yang ada di sini, katakanlah kita gampangnya adalah semuanya adalah kalimat penjelas. Berarti ada satu kecuali. Ya, semuanya kalimat penjelas kecuali satu kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang lain. Intinya dia adalah kalimat yang tidak boleh hilang di dalam paragraf ini. Nah, biasanya kalimat utama berada di bagian awal kalimat. Contohnya ini. Kita baca dulu, makanya kita harus baca dengan cermat yang mana kalimat utama. Karena kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir, bisa saja. Intinya kalimat yang menunjukkan inti di dalam paragraf ini. Kita baca. Taman Pintar Yogyakarta atau TPY adalah salah satu wisata pendidikan atau wisata edukasi paling banyak dikunjungi di Yogyakarta. Rasanya belum lengkap bila mengunjungi kota Yogyakarta tidak menyempatkan diri bermain ke Taman Pintar Yogyakarta bersama keluarga dan anak-anak. Pada bangunannya menampilkan nuansa modern dan tradisional yang mempunyai keindahan tersendiri. Taman ini menawarkan wahana belajar dan rekreasi yang cukup lengkap untuk anak-anak, baik usia prasekolah sampai tingkat sekolah menengah. Pada rentang usia tersebut, merupakan generasi penerus yang potensial mendapat pencerahan belajar ilmu dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi, harusnya begitu singkatannya iptek. Nah, dari kalimat-kalimat ini, maka kita bisa mengeliminasi misalkan kalimat yang terakhir. Pada rentang usia tersebut, tidak mungkin ini jadi kalimat utama. Karena kalimat ini ada kata tersebut, berarti di sini menjelaskan kalimat sebelumnya. Pada rentang usia tersebut merupakan generasi penerus yang berpotensial. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa menjadi kalimat utama. Karena kalimat ini sebenarnya hakikatnya adalah hanya menjelaskan. Berarti di sini kalimat penjelas. Nah, terus di sini kalimat yang sebelumnya juga nggak bisa. Taman ini menawarkan wahana belajar. Taman ini. Nah, ini kan masih belum jelas. Jadi mesti ada kalimat yang dijelaskan. Nah, kalimat yang dijelaskan nanti itu adalah kalimat utama. Ini hanya kalimat yang menjelaskan. Beda ya antara yang dijelaskan sama yang menjelaskan. Kalau ini adalah yang menjelaskan. Pada bangunannya, nah ada nya siapa ini? Nya maksudnya adalah Taman Pintar Yogyakarta. Jadi di sini juga bukan kalimat utama. Terus rasanya belum lengkap bila mengunjungi Yogyakarta tidak menyempatkan diri bermain ke Taman Pintar Yogyakarta bersama keluarga dan anak-anak. Nah, ini bisa jadi, bisa jadi. Terus coba ya kalimat yang pertama. Taman Pintar Yogyakarta adalah salah satu wisata pendidikan atau wisata edukasi paling banyak dikunjungi di Yogyakarta. Jadi inilah yang pas menjadi kalimat utama. Karena di sini ada penjelasannya dan di sini juga ada inti dari yang dijelaskan di dalam satu kalimat sekalipun. Maka gagasan utama, kalimat utamanya sudah ketemu ya. Tadi kita tinggal mencari judulnya. Judulnya itu apa sih dari paragraf ini? Jelas ini menjelaskan tentang yaitu eh, Taman Pintar Yogyakarta. Maka bisa kita akan tadi diminta untuk mengeliminasi kosakatanya supaya menjadi judul ya kan. Tadi di sini diperintahkan mana tadi? Ini gagasan utama. Gagasan utama. Ini 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 g
untuk menghilangkan atau membuang kata-kata yang tidak penting dalam kalimat utama. Ini gagasan utama. Maka bisa kita hilangkan. Misalkan ada salah satu, ini nggak usah dikasih, paling banyak dikunjungi kita hilangkan. Maka tinggal kalimatnya, Taman Pintar Yogyakarta TPY adalah wisata pendidikan atau wisata edukasi di Yogyakarta. Sudah jadi. Nah, itu dia. Jadi dihilangkan beberapa supaya bisa kita gunakan menjadi gagasan utama atau judulnya. Nanti paragraf selanjutnya juga begitu ya. Silahkan dicari dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, terus kita cari gagasan utama. Yang lainnya selain kalimat utama itu adalah kalimat penjelas saja. Mungkin itu untuk bahasa Inggris kita, bahasa Indonesia kita dan bahasa Inggris kita kali ini. Ingat-ingat yang kita pelajari adalah gagasan utama dan kalimat utama. Kalimat utama ya. Nah, kalau di sini kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Yang kan di dalamnya kalimat utama. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, memperinci, dan menguraikan, dan bla 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 bla. Sedangkan kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, serta awal dan akhir paragraf. Bisa saja. Ingat-ingat ya, pokoknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Intinya, yang membahas tentang judul dari apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Lalu di sini ada penjelasan, oh ya ini tadi belum dibaca ya. Nanti sambil dibaca-baca lagi. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dinamakan paragraf dedukatif. Ini istilahnya. Jadi kalau ditanya apa itu paragraf dedukatif? Paragraf dedukatif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal. Ada induktif, yaitu ketika kalimat utamanya berada di akhir. Kalau ada di awal dan di akhir gimana? Namanya adalah paragraf campuran. Ingat, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apabila masih kesulitan, silakan diulang-ulang lagi audio ini atau rekaman ini. Kalau memang bisa nanti diputar di YouTube, kalian bisa mempercepat temponya biar penjelasannya mungkin agak cepat dan tidak memakan waktu banyak ya. Jadi 15 menitan atau beberapa menit ini bisa kalian percepat kalau memang perlu waktu yang singkat. Jangan lupa tugasnya itu, dan bahasa Inggris tadi sudah dijelaskan. Ini itu yang bisa disampaikan. Nanti akan saya sampaikan lagi tugasnya melalui via WA ya, via WA. Kemudian kalau bingung maka lihat penjelasannya di rekaman YouTube. Oke, itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.